warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Muhammad Sidik Falotehan dengan NIM 17156251102. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai depresiasi. Sebelumnya, saya ada satu pertanyaan buat teman-teman. Nah, jika teman-teman membeli iPhone atau handphone merek Apple seharga 22 juta, apakah harga akan tetap sama? Nah, jawabannya tentu tidak teman-teman. Karena iPhone tersebut akan mengalami depresiasi atau penyusutan setiap tahunnya. Nah, tujuan teman-teman untuk mempelajari depresiasi adalah teman-teman mampu untuk memahami mengenai cara kerja dari depresiasi. Yang kedua, teman-teman mampu untuk menghitung jumlah depresiasi menggunakan strike line method. Yang ketiga, teman-teman mampu mengidentifikasi langkah pencatatan akun pada depresiasi. Nah, selanjutnya, aku ada satu pertanyaan lagi buat teman-teman, yaitu apa itu depresiasi? Jadi singkatnya, depresiasi merupakan pengurangan nilai aset dari harga suatu aset tetap seperti mesin, kendaraan, ataupun peralatan seperti smartphone dan lain-lain. Nah, kenapa ya dari aset tersebut harganya bisa berkurang? Nah, harga harga dari aset tersebut bisa berkurang karena biasanya terjadi karena aset tersebut sudah habis masa pakainya atau sudah usang. Misalnya nih, teman-teman tadi beli HP seharga 22 juta dan teman-teman pakai selama 5 tahun. Pasti ada performa dari HP yang berkurang. Nggak mungkin juga kan pakai HP, teman-teman pakai HP 5 tahun nggak ada catat sama sekali. Bisa aja ada retak. Nah, dari kejadian seperti retak dan keusangan kayak mesin, baterai, dan lain-lain, itu yang membuat nilai dari handphone tersebut berkurang. Nah, selanjutnya, kenapa depresiasi itu penting? Depresiasi itu penting karena depresiasi biasanya bertujuan untuk mengetahui nilai aset yang sebenarnya. Misalnya teman-teman beli motor seharga 40 juta. Nah, teman-teman pengen tahu kalau di tahun 2030 dengan penurunan 5%, berapa harga motor di tahun 2030 tersebut. Nah, teman-teman bisa gunakan hitungan dari depresiasi tersebut. Lalu, depresiasi juga dapat membantu pencatatan menjadi lebih akurat dan juga bisa dibuat untuk mengetahui biaya penggunaan aset tersebut. Nah, selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama, ada harga perolehan atau harga beli. Harga ini adalah harga yang digunakan untuk memperoleh suatu aset. Jadi bukan hanya harga beli barangnya aja. Nah, semakin besar harga perolehannya, semakin besar pula total depresiasinya. Yang kedua, ada umur manfaat. Hal ini merupakan periode atau jumlah umur yang diharapkan dari suatu aset. Penentuan masa manfaat ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, standar akuntansi, bahkan dari kondisi asetnya sendiri. Semakin panjang masa depresiasinya, akan semakin kecil juga. Begitupun sebaliknya. Lalu, yang ketiga ada nilai sisa atau nilai residu. Eh, ini merupakan perkiraan nilai aset saat masa manfaatnya telah habis. Semakin tinggi nilai residunya, semakin kecil pula depresiasinya. Lalu yang terakhir ada intensitas penggunaan aset. Semakin intens teman-teman memakai suatu barang, kualitas asetnya akan semakin menurun akibat penggunaannya. Jikalaupun asetnya jarang digunakan, aset tersebut juga akan tetap berkurang nilainya. Namun karena jarang digunakan, penurunan kualitasnya akan terjadi secara lama yang membuat depresiasinya jadi kecil. Selanjutnya ada metode depresiasi. Nah, metode depresiasi ini ada tiga teman-teman, yaitu yang pertama adalah metode garis lurus. Metode ini paling sederhana karena penurunan nilai aset dianggap sama setiap tahun. Jadi beban depresiasi yang dicatat tiap periodenya tetap. Metode ini cocok untuk aset yang penggunaannya stabil seperti komputer atau kendaraan operasional. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Pada metode ini, nilai aset turun lebih besar di awal masa penggunaannya. Lalu
berangsur menjadi kecil di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena aset biasanya lebih produktif di awal. Metode ini sering digunakan untuk mesin atau teknologi yang cepat mengalami penurunan fungsi. Yang ketiga dan terakhir adalah metode unit produksi. Metode ini menghitung depresiasi berdasarkan tingkat pemakaian, bukan waktu. Jadi, semakin sering aset digunakan atau semakin banyak hasil yang diproduksi, maka semakin besar nilai penyusutannya. Metode ini cocok untuk mesin produksi. Nah, teman-teman, karena ini kita cuman belajar metode garis lurus dan yang duanya ini, jadi kita di pertemuan selanjutnya. Dan sekarang kita akan belajar metode garis lurusnya aja. Nah, selanjutnya ada striker method atau metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sederhana dalam menghitung depresiasi dikarenakan pada setiap periodenya nilai penurunannya akan tetap sama. Nah, untuk penghitungannya ada rumusnya nih, yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa lalu dibagi oleh umur manfaatnya. Nah, di slide selanjutnya ada contoh soal yang bisa teman-teman pelajari. Nah, ini dia. Nah, contoh soalnya, misalnya sebuah perusahaan membeli laptop seharga 10 juta. Lalu laptop tersebut diperkirakan bisa digunakan selama 5 tahun. Dan di akhir masa pakainya masih memiliki nilai sisa sebesar 2 juta. Maka perhitungannya ialah nilai yang disusutkan 10 juta nih dikurang sama nilai sisanya, yaitu 2 juta, sama dengan 8 juta. Nah, umur manfaatnya di sini adalah 4 tahun. Maka setiap tahunnya dari 8 juta ini dibagi sama 4 tahunnya ini, sama dengan 2 juta. Jadi, setiap tahun nilai laptop tersebut berkurang sebesar 2 juta, teman-teman. Dalam penjurnalannya dicatatlah jurnal seperti ini. Beban depresiasi di debit sebesar 2 juta dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 2 juta juga. Lalu di sini ada video pembahasan teman-teman mengenai depresiasi metode garis lurus. Kita putar ya. Sultan. Nah, bagaimana bentukan atau depresiasi kita tidak buat video. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai depresiasi atau penyusutan untuk si aktiva tetap. Nah, sebelum kita masuk ke materi penyusutan atau depresiasi, kita masuk dulu ke konsep si aset tetap atau si aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap atau aset tetap? Jadi, aset tetap atau aktiva tetap merupakan suatu aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, tidak untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi ada 3 konsep di sini. Pertama adalah digunakan untuk kegiatan usaha, tidak untuk diperjualbelikan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu berdasarkan PSAK nomor 16. Nah, karena menentukan nilai penyusutan ada beberapa metode, tetapi di video kali ini kita akan membahas mengenai metode garis lurus. Oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke metode garis lurus, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan mengenai penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan. Jadi harga perolehan ini merupakan semua pengeluaran yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperoleh aset tetap sampai dengan si aset tetap tersebut siap digunakan. Contoh, misalkan kita beli mesin, biasanya kalau mesin ada kegiatan settingnya atau kegiatan instalasinya. Nah, kegiatan-kegiatan atau pengeluaran-pengeluaran yang kita gunakan untuk proses setting atau proses misalkan instalasi itu termasuk ke dalam harga perolehan dari si aset tetap. Nah, kemudian yang kedua adalah usia ekonomis atau umur ekonomis. Dari umur ekonomis ini merupakan jangka waktu atau lama pemakaian dari si aset tetap. Biasanya Nah, teman-teman, karena kita sedikit keterbatasan terhadap waktu, jadi aku style videonya cuman segitu aja ya, karena ada videonya juga lama, itu 10 menit. Oke, selanjutnya ada evaluation session atau quiz. Nah, untuk soal yang pertama ada nih, ya sangat mengerjakan. Soal yang pertama ada depresiasi adalah A.
pengurangan nilai atau harga dari suatu aset tetap. B. Pengurangan harga dari diskon. C. Pengurangan kepercayaan terhadap kinerja kepemerintahan. D. Kenaikan harga bahan pokok makanan. Kira-kira ada yang mau jawab nggak ya? Yang A. Oh, oh, ADK jawab yang A. Oke. Coba kita lihat ya. Apakah benar? Satu, dua. Ye, jawabannya benar. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu, nah ini, faktor yang mempengaruhi depresiasi ialah A. Harga perolehan, nilai residu, umur manfaat. B. Harga Yang perolehan, nilai residu, umur manfaat, dan intensitas penggunaan. C. Harga perolehan, nilai residu, gaji manajer. Dan D. Harga minyak, harga bawang, dan harga plastik. Kira-kira yang mana ya, Deka? Kalau dari aku sih kayaknya A. Harga perolehan, nilai residu, umur manfaat. Oh, yang A ya. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Satu, dua, motor. Ternyata salah. Oke, kita coba ulang ya. Coba diingat-ingat ADK. Tadi kan faktornya ada nggak cuma tiga doang, ada satu lagi tuh. Apa ya kira-kira? Oh, berarti yang B. Oh, yang B. Coba kita lihat ya. Satu, dua. Ye, benar, 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 benar. Oke. Untuk soal ketiga, Ada ada berapakah metode menghitung depresiasi? Nah, yang A 1, B 6, C 3, D 19 juta. Sekali, kira-kira yang mana jawabannya ya? Kayaknya yang D sih. Soalnya kemarin aku baru dapet info ada 19 juta lowongan pekerjaan. Oh my God, kita lihat coba jawabannya ya. Dari situ Apakah deh. benar? Satu, dua. Oh benar, jawabannya salah teman-teman. Harusnya maaf ya. Ini jawabannya salah. Oke, jawab yang benar deh. Jawab yang benar deh. Kira-kira apa ya jawabnya? Jawabannya ya, Deka. Yang C, yang C. Oke, coba kita lihat ya. Dan yang salah lagi. Jawabannya benar. Jadi yang bener ada Oke. dua ya. Ada yang Nah, salah. metode itu Salah. ada tiga. Terus Mm-mm. lowongan pekerjaan ada 19 juta. Bener, maaf yang buat salah input. Lalu soal keempat. Nah, jika sebuah perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 40 juta dengan umur manfaat selama 5 tahun dan diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 10 juta, berapakah jumlah depresiasinya? Itu dengan strike line method. Berapa DK kira-kira? Yang C, Ini cara yang C, yang yang C. C. Oh, oke, kita lihat ya. Jawabannya satu, dua, tiga. Dan jawabannya benar. Yeay. Lalu ada soal yang kelima dan terakhir. Kak, cepat aja karena waktunya udah mau habis. Belum ya. Kok gitu? Sebelum. Nah, ini soal kelima teman-teman. Jika Pak Gubernur Kalimantan membeli mobil dinas sebesar 6 miliar, wah mahal sekali mobilnya, dengan umur manfaat selama 5 tahun, dan diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 500 juta, berapakah jumlah depresiasinya? Hitung dengan strike line method. Oke, ADK, kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, Hmm, ya, nih tadi hitungnya nih yang 6 miliar dikurang sama yang D, 500 juta. yang D, yang D, Habis itu, yang oh D. yang D, oke. Mari kita lihat jawabannya ADK. Satu, dua, tiga. Iya, jawabannya benar. Sebesar 1,1 M 100 juta. Oh my God. Oke, selanjutnya ada profil teman-teman. Di sini nama saya Muhammad Sidik Fatihan. Saya lahir pada tanggal 6 April 2007 dan lahirnya di Jakarta, tinggal juga di Jakarta. Dan saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta tercinta. Oke. Eh, Segitu aja materi yang bisa saya paparkan. Eh,
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.